Halo Sobat Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Ruang Seni Marhalim Zaini. Kali ini saya akan membantu menafsir sebuah puisi karya W.S. Rendra berjudul Sajak Raja Wali. Nah, ini juga ada atas permintaan dari Sobat Seni untuk saya menafsir sejumlah puisi. Sebetulnya permintaannya cukup banyak. Puisi-puisi di FLC2AN untuk lomba itu diminta untuk saya menafsirkan, tetapi mungkin waktu yang belum banyak, sehingga saya berangsur-angsur saya coba mencari waktu untuk membuat video ini. Saya hanya ingin berbagi berbagi tentang pemahaman saya untuk menafsir sebuah puisi karya W.S. Rendra berjudul Sajak Raja Wali. Ini saja puisi pilihan ya, di antara beberapa puisi pilihan yang lain. Sajak Raja Wali ini, kalau kita mulai dari judulnya, itu berarti puisi tentang Raja Wali. Raja Wali itu burung ya, burung yang ikonik lah ya, yang sering juga dipakai dalam simbol-simbol, dalam lambang-lambang gitu. Lambang Garuda itu juga sebetulnya sejenis Raja Wali juga, yang gagah gitu, yang tajam, matanya seperti burung elang gitu ya. Jadi itu kira-kira Raja Wali itu burung yang gagah, berani, pantang menyerah. Nah, dari pemakaian kata Raja Wali saja sebetulnya kita sudah bisa memperkirakan makna dari puisi ini juga bicara tentang Raja Wali itu ya. Nah, itu bisa dilihat mulai dari bait pertama, misalnya sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Jadi sangkar besi itu sekeras apapun, itu sebuah sangkar tidak akan menciutkan ya nyali si burung Raja Wali ini untuk kemudian menjadi seekor burung nuri yang kecil ya, gara-gara sangkar besi kemudian dia ciut, dia jadi burung nuri. Jadi ini memberi makna bahwa ini adalah sajak perjuangan ya, sajak yang memperlihatkan keberanian. Jadi kalau Anda baca puisi dengan sajak ini juga ekspresi penghayatan itu menuju ke sajak yang menunjukkan perlawanan ya, menunjukkan keberanian. Nah, pada bait kedua, Raja Wali adalah pacar langit. Jadi dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Raja Wali adalah pacar langit. Pacar langit ini artinya langit pacarnya adalah Raja Wali. Jadi kalau tidak ada Raja Wali, maka langit akan kesepian. Itu juga sebaliknya. Jadi langit di sini ya, simbol yang dipakai untuk memberi makna tentang keluasan, tentang kebebasan gitu ya, langit yang sangat luas. Jadi Raja Wali akan terbang dalam kebebasan dan keluasan itu. Nah, kemudian langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. Jadi kalau langit ini tanpa burung Raja Wali, kira-kira gitu, maka keluasannya itu, keluasan dan kebebasan langit itu seperti tapa jiwa. Jadi ada ruang luas bernama langit, ada ruang kebebasan bernama langit, tetapi tidak ada orang yang berani, tidak ada Raja Walinya di situ, maka itu percuma juga gitu. Jadi kebebasan dan keluasan itu juga harus diisi gitu. Diisi dengan keberanian, diisi dengan perjuangan gitu, oleh sosok seperti seekor burung Raja Wali. Nah, Anda tahu juga W.S. Rendra, kalau mestinya Sobat Seni baca itu, cari di Google siapa W.S. Rendra, bagaimana dia perjuangan dia lewat kesenian, lewat puisi dan seterusnya. Kemudian 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Ini adalah gambaran bagaimana keluasan langit itu. Ada 7 langit lapis, 7. Kalau 7 langitnya ada 7 Raja Wali mestinya, karena saking luasnya, dan Raja Wali juga harus ada di dalam keluasan itu. Nah, Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi duduk bertapa mengolah hidupnya. Jadi sama sebetulnya makna yang ingin disampaikan dari bait ke bait ini juga tentang bagaimana Raja Wali itu
gagah, terbang tinggi, bisa memandang dunia, dia bisa bertapa, yang bertapa mengolah hidupnya, duduk bertapa mengolah hidupnya. Jadi itu bisa terlihat ya, bagaimana kebesaran dan keberanian seorang Raja Wali yang seharusnya itu dimiliki oleh seorang pejuang seperti kita, siapapun itu. Nah, hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Merjan-merjan kemungkinan, jadi hidup adalah perhiasan-perhiasan yang ada banyak kemungkinan di situ yang terjadi dari keringat matahari. Keringat matahari, Anda bayangkan matahari punya keringat, artinya itu adalah ada jerih payah di sana, ada kerja keras di sana, itu ya maknanya. Dan tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Jadi hati di sana menjadi peran utama. Sama dengan sukma yang diletakkan pada bait ketiga tadi, tanpa sukma. Nah di sini tanpa hati, tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita itu hanya melihat fata morgana, hanya sesuatu yang bias, sesuatu yang samar gitu, tidak tegas kalau tanpa hati. Jadi dia, Rendra bicara tentang hati, tentang sukma, tentang kekuatan jiwa. Dan Raja Wali terbang tinggi membela langit dengan setia. Jadi yang membela langit, membela keluasan, membela kebebasan itu adalah sang Raja Wali, gitu ya. Dan ia akan mematuk kedua matamu, wahai kamu pencemar langit yang durhaka. Dia akan mematuk matamu, ya, mata kamu, kedua matamu, wahai kamu pencemar langit yang durhaka. Pencemar langit yang durhaka ini adalah siapapun yang mengotori langit dengan polusi kebohongan, polusi korupsi, polusi kejahatan, gitu ya. Raja Wali akan menyerang ini. Ya, nah pesan yang ingin disampaikan oleh puisi ini, Rendra di dalam puisi ini, saya kira tafsir saya adalah mari menjadi seekor Raja Wali yang berani, meskipun dia dikurung oleh sangkar besi, tetapi demi kebebasan, demi keluasan, demi kebenaran, dia berani untuk berjuang. Jadi ini semangatnya adalah semangat perjuangan. Dan adik-adik ya, kamu semua sobat seni yang siap untuk baca puisi ini, yang perlu ditanamkan adalah rasa heroik itu, keberanian itu, optimisme itu. Oke, saya kira itu. Mari kita menafsir puisi, dan tafsir puisi bisa sangat kaya. Tafsir saya bisa saja berbeda dengan tafsir Anda, tapi mari kita terus menafsir puisi. Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.